Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Sagita dari kelompok 4 kelas 15. Kali ini saya akan presentasikan tentang nama-nama Wali Songo dan metode dakwahnya. Pertama, saya akan menyebutkan nama-nama Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel, nama aslinya adalah Raden Rahmatullah. Sunan Bonang, nama aslinya adalah Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Derajat, nama aslinya adalah Raden Kasim. Sunan Giri, nama aslinya adalah Muhammad Ainul Yakin. Sunan Kalijaga, nama aslinya adalah Raden Said. Sunan Kudus, nama aslinya adalah Said Jafar Shodiq Achmad Khan. Sunan Muria, nama aslinya adalah Raden Umar Said. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati, nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang metode dakwahnya. Untuk materi ini, saya memilih untuk menjelaskan tentang metode dakwah dari Sunan Gunung Jati. Metode dakwah Sunan Gunung Jati memiliki pendekatan yang strategis dan efektif. Pertama, beliau menggunakan pendekatan budaya seperti seni wayang dan gamelan yang dimodifikasi dengan pesan-pesan Islam. Hal ini membuat ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat yang masih kental dengan tradisi lokal. Yang kedua, Sunan Gunung Jati mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan agama. Pesantren ini tidak hanya mengajarkan ajaran Islam, tetapi juga membentuk generasi yang berakhlak baik. Yang ketiga, melalui pernikahan politik. Beliau memperkuat penyebaran Islam dengan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan, seperti menikahi putri dari kerajaan Pajajaran. Strategi ini memudahkan penyebaran Islam di kalangan bangsawan dan rakyat. Keempat, Sunan Gunung Jati berperan dalam pembangunan infrastruktur seperti masjid dan fasilitas umum yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan metode ini, Islam diterima secara damai dan menyatu dengan tradisi lokal di Cirebon dan sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Rajuki dari kelompok 4 dari kelas X5, ingin menjelaskan tentang metode dakwah dari Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menggunakan beberapa metode dakwah yang efektif, antara lain yaitu pertama, pendekatan kultural, yaitu dengan cara mengintegrasikan ajaran Islam dengan tradisi lokal. Yang kedua, pendidikan, mendirikan pesantren untuk mendidik masyarakat. Yang ketiga, pelayanan sosial, memberikan bantuan sosial dan pengobatan gratis. Yang keempat, dialog dan interaksi, bergaul dengan tokoh masyarakat untuk membangun hubungan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriawan Gafarun Numairi dari kelas 105 kelompok 4, ingin menjelaskan dakwah dari Sunan Ampel dan Sunan Kudus. Dari Sunan Ampel terlebih dahulu. Sunan Ampel atau Raden Rahmat biasanya ia menjalin hubungan baik dengan pemimpin-pemimpin lokal dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini mampu memperkuat posisi Islam di tengah-tengah masyarakat Jawa yang masih kental dengan tradisi dan budaya lokal. Sunan Kudus atau Jafar Shodiq biasanya menggunakan pendekatan struktural, yaitu dengan cara mengislamkan penguasa atau ikut terlibat dalam pendirian kekuasaan baru. Contohnya seperti Kesultanan Demak dan Cirebon. Sekian dari saya, terima kasih. Bagaimana perjuangan dakwah Sunan Giri? Perjuangan Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam adalah dengan menggunakan media kesenian, yaitu tembang dan kawih, beberapa lagu Jawa, dan juga beberapa lagu untuk permainan anak-anak diciptakan oleh Sunan Giri dengan banyak mengandung ajaran Islam, seperti contoh tembang, macapat, pucung, dan asmaranda. Nah, sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Renedina Syahril dari kelas 105 kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan metode dakwah dari Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Kita mulai dari Sunan Kalijaga.
Sunan Kalijaga adalah wali songo yang dikenal dengan metode dakwahnya yang kreatif dan berbasis budaya. Ia menggunakan pendekatan yang halus untuk mengenal Islam, sehingga mudah diterima di masyarakat Jawa. Metode yang dibawakan Sunan Kalijaga adalah satu, pendekatan budaya. Sunan Kalijaga memanfaatkan budaya lokal seperti wayang kulit, menceritakan Mahartaba dan Ramayana yang dimodifikasi untuk menyampaikan pesan Islam. Yang kedua, gamelan dan lagu Jawa. Lagu seperti Lilir dan Tombo Ati berisi ajaran moral Islam. Yang kedua, adaptasi tradisi lokal. Tradisi Hindu-Buddha diubah menjadi sarana dakwah Islam seperti seketen, perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan gamelan, dan gerebek maulud, ajang pengajaran cinta kepada Nabi. Yang ketiga, pendekatan simbolik. Simbolik yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu seperti lagu Hilir yang mengajarkan perbaikan diri, pakaian hitam seperti simbol kesederhanaan dan pendekatan dengan masyarakat. Yang keempat, pendekatan sosial. Sunan Kalijaga hidup sederhana, membantu masyarakat bertani, berdagang, dan membangun sehingga mudah diterima dan dihormatin. Yang kelima, dialog dan pendidikan. Ia berdialog dengan masyarakat mengajarkan Islam secara bertahap tanpa paksaan agar sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan pendekatan budaya, sosial, dan simbolik, Sunan Kalijaga berhasil menyebarkan Islam dengan damai dan tetap melestarikan tradisi lokal. Lalu kita lanjut ke Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah satu wali songo yang dikenal dengan metode dakwahnya yang sederhana dan sangat dekat dengan masyarakat pedesaan. Ini adalah beberapa metode dakwah Sunan Muria. 1. Pendekatan sosial ekonomi. Sunan Muria dikenal dengan sering berdakwah di pedesaan, di kalangan rakyat kecil seperti petani, nelayan, dan pedagang. Ia tidak hanya mengajar agama, tetapi juga membantu masyarakat meningkatkan keterampilan mereka dalam bercocok tanam, menangkap ikan, dan berdagang. Melalui interaksi ini, ia menyisipkan ajaran Islam seperti kejujuran, kerja keras, dan ibadah. Yang kedua, pembelajaran bertahap. Sunan Muria menggunakan pendekatan bertahap dalam berdakwah, seperti kemampuan masyarakat memahami ajaran Islam. Ia tidak memaksa masyarakat untuk mengubah tradisi mereka, melainkan memberikan pengajaran mengajarkan secara perlahan sehingga ajaran Islam mudah diterima. 3. Pemanfaatan seni dan budaya. Seperti wali songo lainnya, Sunan Muria menggunakan seni sebagai media dakwah. Ia mengembangkan seni gamelan dan tembang Jawa yang berisi pesan-pesan moral dan Islami. Contoh yang paling terkenal adalah Tambang Sinom dan Kinanti yang mengajarkan kehidupan berlandaskan ajaran Islam. Yang keempat, menghidupkan tradisi lokal. Sunan Muria memanfaatkan tradisi lokal untuk mengenalkan Islam. Misalnya, ia mengubah tradisi selametan atau sedekah bumi dengan memasukkan nilai-nilai Islam seperti doa kepada Allah dan rasa syukur atas rezeki. 5. Pendekatan personal. Sunan Muria sering berdialog secara langsung dengan masyarakat, baik melalui diskusi kelompok kecil maupun kunjungan pribadi. Ia menggunakan bahasa sederhana dan akrab sehingga masyarakat merasa nyaman dan mudah memahami ajarannya.
Yang keenam, pendidikan spiritual dan moral. Sunan Muria menekankan pendidikan akhlak seperti pentingnya sholat, kejujuran, dan kasih sayang kepada sesama. Ia juga mengajarkan zikir dan doa sederhana yang mudah dihafal oleh masyarakat awam. Prinsip dakwah Sunan Muria adalah dekat dengan rakyat, untuk fokus pada masyarakat pedesaan sehingga Islam bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat. Damai dan bijaksana, pendekatan tanpa pemaksaan, dan menghormati tradisi lokal, praktis dan religius, mengikatkan ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari. Melalui metode ini, Sunan Muria berhasil menyebarkan Islam dengan damai di wilayah pedesaan Jawa dan menjaga harmoni antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Rahmarozi dari kelompok 4 kelas 105 akan menjelaskan tentang cara berdakwahnya Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Bonang atau Maulana Makdum menggunakan pendekatan budaya di bidang sastra dan seni hingga mendapatkan julukan seniman. Sunan Bonang menggunakan gamelan sebagai media dakwah Islam di Jawa. Sunan Derajat atau Raden Qasim berdakwah dengan memanfaatkan media seni, termasuk dengan suluk dan tembang pangkur. Selain itu, ada pula ajaran catur piwulang, yang isinya ajakan untuk berbuat baik kepada sesama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.